Begitu video itu saya luncurkan, saya angkat, banyak yang ngamuk, banyak yang marah. Yang pertama tentu sajalah kelompok Pekalongan. Beberapa orang pentingnya Habib Lutfi menelpon saya, menghubungi saya. Dari Ketua Petanesia, dari tangan kanannya Lutfi bin Yahya itu, sahabat Mukhtar As-Segaf. Kemudian Sekjen Jatman, Profesor Mas Hudi. Apa yang sering kita peringatkan, kita sering khawatirkan itu hari ini benar-benar terjadi. Ya, hari ini benar-benar terjadi di PBNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Kamis ya. Ya, hari Kamis tanggal 21 November tahun 2024. Apa kabar semuanya? Saya doakan sehat-sehat selalu, berkah selalu. Amin. Awal-awal muncul polemik nasab Habib. Ya 1,5 tahun yang lalu lah. Belum banyak yang berani membicarakan hal tersebut. Baru beberapa orang. Saya ketika itu sudah membuat rilis vlog, membuat catatan, dan saya angkat dalam YouTube saya, judulnya adalah 10 sejarah bermasalah di Indonesia yang diakibatkan oleh tangan-tangan para Habib Alawi. Salah satunya adalah Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Jadi dari 10 sejarah bermasalah itu, diantaranya disebabkan oleh Habib Lutfi Pekalongan. Saya menyebutkan terkait hal tersebut, terkait Habib Lutfi, yakni sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, yang ketika itu sudah ditulis oleh NU Online sebenarnya, tapi masih jarang sekali yang berani menyentuh dan nyinggung. Saya memberanikan diri mengangkat itu karena memang ada sumbernya, yakni ditulis di situsnya NU Online dan juga situsnya Jatman sendiri, yakni versi sejarah NU yang di situ disebutkan atas peran jasanya kakeknya Habib Lutfi Pekalongan, yang itu tidak tercatat sama sekali, tidak pernah disebutkan di dalam sejarah berdirinya NU yang selama ini diyakini oleh para kiai NU, oleh seluruh kader NU di Indonesia. Tidak ada peran Habib sama sekali. Nah, begitu video itu saya luncurkan, saya angkat, banyak yang ngamuk, banyak yang marah. Yang pertama tentu sajalah kelompok Pekalongan. Beberapa orang pentingnya Habib Lutfi menelpon saya, menghubungi saya. Dari Ketua Petanesia, dari tangan kanannya Lutfi bin Yahya itu, sahabat Mukhtar As-Segaf. Kemudian Sekjen Jatman, Profesor Mas Hudi, menghubungi saya, marah-marah, bikin voice note, yang intinya marah. Bahkan Mukhtar As-Segaf itu, yang dari Pemalang itu, yang gendut itu, sampai marahnya di luar batas, nyempatani saya, ngomong apa ludah yang saya keluarkan berbisa, ngewalati saya dan seluruh keluarganya dan lain sebagainya. Yang intinya Pak Masudi Mukhtar itu meminta agar video saya ditarik, dihapus gitu, karena dinilai telah lancang dengan Lutfi bin Yahya Pekalongan. Tetapi saya nggak mau hapus, loh itu fakta kok. Fakta itu ditulis di situsnya NU Online resmi, masih sekarang juga masih ada tulisannya. Jangan dihapus ya, NU Online itu jejak digital sebagai bukti itu. Kemudian situs Jatmannya Lutfi bin Yahya juga menulis hal yang sama. Videonya juga ada ketika Pak Lutfi menceritakan bagaimana NU didirikan, itu ada peran kakeknya yaitu Habib Hasim itu. Ada. Jadi mengapa saya harus menghapusnya? Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian ya 1 tahun berselang, kemudian geger muncul tentang sejarah berdirinya NU itu ternyata sudah dicetak dalam bentuk buku Aswaja, buku ke-NU-an yang dicetak oleh PCNU Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dan diedarkan di sekolah-sekolah.
Nah, ketika itu kemudian baru gegernya semakin meluas. Pada kaget, PBNU akhirnya turun tangan. Ya, turun tangan memerintahkan agar buku itu ditarik dan kemudian menugaskan kepada RMI sama Ma'arif kalau tidak salah untuk menelusuri itu. Itu terjadi kan belum lama ya, sekitar 2 bulan yang lalu itu. Tetapi sampai hari ini pun kita tidak tahu progresnya. Tidak tahu progresnya seperti apakah langkah yang telah ditempuh oleh PBNU yang menugaskan ke RMI dan Ma'arif itu. Progresnya kita nggak tahu itu seperti apa, ambleng-ambleng aja sampai hari ini tentang sejarah itu. Sampai titik itu pun, kiai-kiai NU, tokoh-tokoh penting NU di semua levelnya, baik dari PBNU, wilayah sampai kabupaten apalagi, sepertinya masih menganggap bahwa itu adalah hal sepele. Sepertinya dianggap hal yang tidak terlalu penting. Saya seringkali mengingatkan, husnudon boleh saja, tetapi ketika sudah jelas gejalanya, indikasinya, husnudon, ya siap-siap saja Anda akan kehilangan harta benda Anda. Kalau diibaratkan Anda, keluarga Anda sudah tahu bahwa ada perampok dengan segala macam buktinya, dipersilakan ikut manggon, nunut, numpang di rumah Anda. Hanya berbekalkan husnudon, tetapi tidak waspada dengan perampok tersebut. Diingatkan oleh banyak orang, kamu tuh menyembunyikan perampok, tapi tidak didengarkan. Hanya sikap husnudon, berprasangka baik. Padahal gejala, bukti, fakta sudah ada. Maka ketika semacam itu, besok hari rumah Anda dirampok, harta benda Anda hilang, uang Anda hilang, rumah sertifikat Anda hilang, ya jangan kaget. Dan itu keniscayaan akan terjadi. Itu sudah sangat sering saya sampaikan. Sejak awal dulu tentang polemik Habib, polemik Nasab ini muncul. Yang ngikutin KB Nusantara pasti sering lah ya saya menggambarkan itu. Memang orang itu baik, kelihatannya baik. Ikut merumat rumah Anda, ikut menjaga rumah Anda, ikut ngecat, merapikan, nyapu, ngepel rumah Anda. Tetapi kebaikan semua itu adalah kamuflase, modus saja agar disangka, dikira baik oleh Anda, agar dia ikut tetap diperkenankan tinggal di rumah Anda. Tetapi tidak waspada atas potensi kejahatan lain yang lebih besar. Dan ketika sertifikat Anda hilang, ternyata sertifikat rumah Anda sudah balik nama olehnya, baru Anda menangis. Baru Anda gembar-gembor. Tetapi sudah terlambat, bro. Terlambat karena sebelumnya sudah banyak yang mengingatkan. Seandainya sebelumnya belum ada yang meringatkan, masih bisa kita ampuni kesalahan Anda. Rasa husnudon Anda. Tapi ketika sudah banyak yang mengingatkan, ya jangan salahkan siapa-siapa. Itu keteledoran Anda sendiri sebagai tuan rumah. Dan apa yang sering kita peringatkan, kita sering khawatirkan itu hari ini benar-benar terjadi. Ya, hari ini benar-benar terjadi di PBNU, di mana Lutfi bin Yahya yang diamanai untuk menjadi ketua Jatman atau Rois Am Jatman, yang merupakan bagian dari rumah milik PBNU, milik NU, ternyata sertifikatnya telah diganti oleh Lutfi bin Yahya. Sertifikatnya diganti atas nama sendiri, bukan lagi menjadi Jatman sebagaimana yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Karena Jatman yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama tidak membutuhkan sertifikat baru. Sertifikatnya menyatu dengan sertifikat Nahdlatul Ulama. Ya, hari ini terjadi. Saya dulu sering mengingatkan ini. Ya, memang iya. Ceramahnya mau dijaga persatuan. Bela merah putih. Relakah NU dipecah belah? Relakah bangsaku dipecah belah? Seperti itu. Tapi faktanya hari ini PBNU sendiri telah angkat bicara. PBNU hari ini menangis, katakanlah begitu, karena rumah
salah satu rumahnya dari banyak rumah besarnya dicarah, diambil paksa, dicuri oleh orang yang selama ini dipercaya memimpin Jatman. Ya, kemarin kan Khatib Am PBNU, Kiai Said Asrori, mengatakan hal itu di Semarang. Tapi menurut saya terlambat, karena beberapa indikasi sudah muncul sejak lama, tapi tidak pernah bertindak tegas. Teledor ketika diamanai menjadi pengurus PBNU. Ya, itu hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semuanya lah ya, khususnya pengurus-pengurus NU di semua levelnya. Tidak hanya PBNU, tapi juga wilayah, tapi juga kabupaten dan seterusnya. Jangan main-main, jangan coba-coba memasukkan orang-orang keturunan imigran dari Ahmad yang mengaku cucu Nabi ini menjadi pengurus-pengurus di dalamnya, karena sudah banyak fakta yang sangat berbahaya ketika dimasukkan kemudian menjadi bumerang merusak organisasi NU, bahkan mencuri, merampoknya. Iya, mengapa saya katakan sudah banyak fakta? Ya, satu itu yang paling jelas, paling baru, masih hangat sekarang yang diurus oleh PBNU, persoalan Jatman. Yang kedua, persoalan sejarah NU yang melibatkan Pekalongan juga, gara-gara ketua RMI PCNU Tegal adalah Habib. Ya, itu fakta. Akhirnya membuat sejarah NU yang di luar sejarah yang diyakini, dipercaya, yang selama ini dipakai oleh NU, bikin sejarah sendiri. Kemudian PBNU Lazisnunya itu ketuanya juga seorang Habib. Beberapa waktu lalu geger juga kan. Geger karena Lazisnu ditulis Zisnunya itu logonya sama persis mirip dengan logo 212. Yaitu kan mencuri kesempitan dalam kesempatan, mencari kesempatan dalam kesempitan. Ingin menyeret-nyeret NU seperti arah gerakannya 212 yang mana itu jelas bukan harokahnya NU, itu harokahnya orang-orang FPI, ormas yang sudah dilarang. Ya, belum lagi yang lain lah. Dan kita di Banyumas telah menyerukan cukup lama sebelum kasus Jatman Lutfi bin Yahya ini mencuat. Kita sudah membuat pernyataan sikap bersama kiai-kiai NU di Sokaraja dulu. Pecat Habib Lutfi dari struktur Jatman karena berbahaya dengan fakta menyimpangkan sejarah berdirinya NU. Itu 3 bulan atau 4 bulan yang lalu kita bikin pernyataan sikap itu. Sebelum kasus Jatman ini mencuat, sebelum pembangkangan yang dilakukan oleh Lutfi bin Yahya terhadap PBNU itu mencuat. Kita sudah peringatkan itu. Silakan aja tuh dicari videonya ada. Nah, oke lah. Kalau memang pengurus-pengurus PBNU ini tidak mau mendengarkan masukan-masukan dari bawah, dari kader-kadernya, ya, kita tunggu saja. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Kita juga akan melihat bagaimanakah PBNU dengan lembaga hukumnya hari ini untuk mengatasi persoalan diambilnya Jatman di badan hukum kan sendiri oleh Jatmannya Pak Lutfi bin Yahya. Kita akan lihat. Ya tentu kita doakan mudah-mudahan cepat sukses berhasil. Walaupun sebenarnya tidak perlu kalau PBNU sejak awal itu waspada. Tapi karena nggak waspada ya kita doakan mudah-mudahan sukses, tapi sayangnya tidak sukses. Sudah banyak yang mengingatkan, tetapi PBNU masih sering-sering menyepelekan peringatan-peringatan itu, menganggap husnudon dan lain sebagainya. Maka ketika ada apa-apa dengan lembaga NU, atas ulah orang-orang keturunan Yaman yang diterima dengan baik, padahal sudah jelas fakta-faktanya tentang kejahatannya, ya, kalian panjangan-panjangan yang diamani menjadi pengurus NU yang berdosa, ya, yang berdosa besar, karena tidak mendengarkan peringatan-peringatan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.